Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partnership mulai dari pembentukannya, nanti operasinya sampai dengan apabila ada perubahan pemilik. Di mana partnership ini atau biasa kita sebut sebagai persekutuan ini adalah pada dasarnya adalah sebuah badan usaha yang terbentuk dari dua orang atau lebih yang mempunyai kesepakatan tertentu dan tujuan tertentu untuk memperoleh laba. Partnership ini sendiri biasanya ada beberapa kelemahan. Salah satunya di sini adalah tidak adanya pembagian yang jelas antara pemilik dan manajemen, sehingga nanti dibutuhkan suatu perjanjian terlebih dahulu atau kesepakatan terlebih dahulu di sini terutamanya untuk nanti pembagian laba atau ruginya. Dan partnership ini sendiri juga seperti tadi saya sudah sebutkan tentang perjanjian, di sini mereka membutuhkan suatu perjanjian yang disetujui oleh dua belah pihak dan juga nanti perjanjian dan salah satunya di situ nanti untuk ciri khasnya itu juga nanti tidak adanya tanggung jawab yang tidak terbatas untuk masing-masing partnernya. Untuk dari teori sih nanti silahkan bisa dipelajari sendiri. Untuk saat ini saya akan fokus untuk di perhitungannya untuk yang di bagian akuntansinya. Kita mulai pada saat pembentukan dari persekutuannya atau partnershipnya terlebih dahulu. Jadi pada saat ada dua partner, seperti misalnya contoh di sini ada Ami dan Paul, di mana Ami dan Paul ini masing sudah setuju untuk membentuk suatu partnership baru, di mana sebagai modal awalnya di sini Ami dan Paul masing-masing adalah memberikan uang kas. Untuk pencatatan awalnya tentu saja seperti pencatatan adanya modal awal seperti pada umumnya. Jadi di sini ada kas masuk di debit dan juga untuk debitnya pasangannya adalah Amy Capital atau Paul Capital karena akan dicatat sebagai modalnya Amy maupun Paul. Ya, tapi di sini untuk modal awalnya sendiri tidak harus berupa kas ya. Apabila di sini salah seorang partner yang ingin menyumbangkan modal yang bukan berupa kas, dalam artian berarti nanti di sini adalah misalnya aset-aset lain itu juga bisa, dan dicatatnya juga sama saja, aset-aset lain yang ikut disumbangkan sebagai modal awal tersebut juga dicatat di debit dan pasangannya juga di kreditnya adalah sebagai modal. Tapi nilai-nilai aset apabila ada sumbangan yang berupa selain aset, di sini sudah harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa nilai yang harus dicatat. Itu tadi pencatatan biasa, tapi ada saatnya juga ini di sini pada saat pencatatan untuk persekutuan ini memang sebaiknya menggunakan fair value, di mana di sini ada kalanya apabila kita menggunakan fair value ini nilai apabila modal awalnya ini bukan berupa hanya kas saja, jadi ada kalanya nilai dari modal awal yang kita berikan itu ternyata nilainya berbeda apabila nanti kita pasarkan atau kita lihat nilai pasarannya. Dimana di sini apabila ternyata nilai pasarannya berbeda dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, di sini tentunya akan ada semacam selisih atau perbedaannya. Jadi di sini untuk hal yang seperti ini bisa ada dua metode pencatatan yang dipilih oleh partner. Yang pertama ada bonus method, di mana untuk bonus method ini nanti perbedaan dari nilai modal awal yang disetor oleh partner dan nilai fair value ini tidak akan tercatat secara jelas, tidak dicatat di jurnal. Sedangkan kalau melalui goodwill method nanti di sini untuk perbedaan nilai dari fair value dan juga dari modal awal yang disetor ini akan dicatat secara tertulis menggunakan jurnal di jurnal masing-masing. Kita mulai dari yang pertama yang menggunakan bonus, dimana di sini kalau untuk pencatatan penggunaan bonus, di sini ini pencatatan yang termasuk yang paling simpel. Jadi pada dasarnya untuk pencatatan menggunakan bonus nanti seluruh total modal yang diperoleh itu tinggal kita jumlahkan saja lalu kita bagi dua. Itu apabila masing-masing dua partnernya itu setuju untuk memiliki bagian yang sama, artinya 50-50%. Tapi apabila di sini misalnya salah satu
masing-masing partnernya bagiannya beda, misalnya 60-40, berarti setelah dijumlah tinggal dikalikan masing-masing bagiannya 60 dan 40. Tapi di sini kalau untuk contoh di sini contohnya adalah masing-masing partnernya. Di sini ada Cola dan Crown, mereka setuju untuk membagi sama rata modal awalnya. Dimana di Cola ini di sini memberikan modal awal berupa tanah dan bangunan, nilainya ada $10 dan $40. Sedangkan Crown di sini adalah memberikan uang kas dan juga inventory senilai $7 dan $35. Ini 4 modal yang diberikan oleh dua partner ini kita jumlah, lalu kita bagi dua. Berarti di sini modal awal Cola dan Crown yang diakui dan dicatat untuk masing-masing akun adalah $46 masing-masing. Ini untuk jurnalnya. Sedangkan apabila untuk pencatatan menggunakan goodwill, di sini nanti kita akan mencari tahu dulu nilai fair value-nya. Dan nilai fair value yang kita cari tahu ini adalah nilai fair value dari partnership yang baru dibangun ini. Jadi nilai fair value dari partnership yang baru dibangun ini biasanya kita sebut dengan implied total value of firm. Dalam artian berarti nilai kira-kira seluruh perusahaannya ini di pasaran saat ini. Tapi karena ini baru dibangun, jadi sebenarnya kan kita belum tahu pasti. Sehingga untuk memperkirakan nilainya, di sini kita menggunakan total modal awal. Kita menggunakan modal awal. Dasarnya kita menggunakan modal awal yang diberikan oleh masing-masing partner. Masing-masing partner di sini kan sudah menyumbangkan. Dimana kita pakai contoh yang Cola dan Crown tadi sebelumnya. Cola menyumbangkannya ada $10 dan $40. Sedangkan Crown menyumbangkan ada $7 dan $35. Nah, di sini untuk mencari nilai kira-kira dari perusahaannya, kita menggunakan total modal yang paling besar dari salah seorang partnernya. Dimana di sini mana yang paling besar? Kita melihatnya di sini kita jumlah dulu total modal dari masing-masing partner, lalu kita bagi 50%. Karena kan mereka berdua ini sudah sepakat ya untuk membagi modalnya, kan mereka punya bagian masing-masing 50% dari partnership-nya. Sehingga di sini kita bagi 50% ini adalah untuk mencari tahu total modal keseluruhannya. Kita mencari 100%-nya caranya adalah modal yang kita punya dibagi 50%. Nanti ketemu ternyata total modalnya dari punya Cola itu untuk fair value-nya saat ini adalah $100. Sedangkan Crown di sini ternyata hanya $84. Kan lebih besar punya Cola, sehingga untuk nilai fair value atau nilai total value of firm saat ini, apabila partnership yang langsung baru dibangun ini kita jual ke publik, di sini adalah kita pilih yang paling besar adalah $100. Kita pakai dasar $100 ini, lalu kita cari tahu apakah dari Cola dan Crown investasi awal yang diberikan ini ada selisih atau tidak sih. Jadi untuk mencari tahu selisihnya, kita mulai dari yang Cola dulu. Kan kita berandai-andai kira-kira berarti sini nilai totalnya dari perusahaannya, dari partnership yang baru dibangun ini $100. Berarti 50%-nya di sini adalah $50. Sedangkan Cola menginvestasikan pas $50. Sehingga impas. Sedangkan Crown di sini nilai modal yang diakui miliknya Crown di sini ada $50. Sedangkan Crown di sini menginvestasikan ternyata cuma $42. Jadi di sini ternyata investasi yang dilakukan Crown $42 ini nilai lebih tinggi $50. Itulah goodwill. Goodwill ini terjadi biasanya apabila suatu aset atau katakanlah suatu investasi itu dinilai lebih tinggi daripada nilai aslinya di pasaran atau diakui lebih tinggi, dicatat lebih tinggi, selisihnya akan masuk sebagai goodwill. Sampai di sini saya harap masih bisa dimengerti ya. Dan ini untuk pencatatan awalnya, apabila ada entry awal pembentukan partnership yang ada goodwill-nya, di sini yang jurnal di atas ini untuk mencatat jurnal miliknya Cola, tidak ada perubahan dengan pencatatan jurnal pada umumnya. Sedangkan yang di bawah di sini adalah untuk pencatatan jurnal yang miliknya Crown, yang ada goodwill-nya, ada tambahan akun goodwill di debit $8. Apabila kondisinya ini adalah sebaliknya ya, misalnya goodwill-nya ternyata di sini negatif, berarti pada saat pencatatan jurnalnya ditulis di kredit. Dan ini juga nanti masing-masing partner mereka akan punya
akun pencatatan sendiri-sendiri, terutamanya nanti untuk modal, lalu juga punya untuk drawing dan untuk preview, dan juga apabila mereka menarik dana lainnya. Ini ada contoh untuk closing entry-nya di setiap akhir periode. Berikutnya ini kita masuk ke bagian pembagian laba dan rugi. Untuk laba dan rugi ini sendiri, masing-masing partner itu terlebih dahulu seharusnya sudah sepakat di awal mengenai mereka mau dapat bagian berapa. Seperti tadi kalau Cola dan Crown, mereka masing-masing sudah sepakat akan dapat 50-50. Mereka punya bagian yang rata. Berarti separuh-separuh 50%. Tapi bisa juga ada yang kesepakatan kayak 60-40 atau 70-30 dan seterusnya. Dan nanti juga untuk pembagian laba atau ruginya, nanti keuntungan yang didapat oleh partnership-nya tersebut akan terlebih dahulu dikurangi oleh beberapa poin-poin. Ini salah satunya yang pertama adalah bonus allowance. Jadi ini bonus seperti bonus yang akan diberikan kepada masing-masing partner. Lalu ada juga salary atau gaji. Lalu juga di sini ada dikurangi juga bonus bunga. Bonus bunga ini biasanya dihitung berdasarkan modal yang diinvestasikan. Dan juga nanti kalau masih ada sisa lagi, sisanya akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Saya tadi 50-50 atau 60-40. Langsung ke contoh saja. Di sini ada contohnya, ada Tom dan Betty. Di mana Tom dan Betty ini mereka setuju. Ini ada perjanjiannya detailnya. Di mana Tom dan Betty nanti masing-masing punya gaji $60, $30. Lalu juga nanti Betty ini dapat bonus 50% dari profit apabila profitnya melebihi $500. Jadi kalau profitnya lebih dari, di sini thresholdnya apa, katakanlah gampangnya itu istilahnya thresholdnya apa ya bahasa, saya agak bingung untuk menyampaikan. Jadi batasnya katakanlah untungnya apabila dapat untung di atas $500, nanti selisih yang diperoleh antara $500 sampai ke untungnya tersebut nanti 50%-nya akan kita kasih ke Betty. Lalu juga nanti masing-masing akan dapat bonus bunga 10% dari modal awal. Sisanya apabila masih ada sisa, nanti untuk bagi baik untung maupun rugi akan dibagi ke Tom 60% dan Betty 40%. Ternyata di sini profitnya pada tahun itu adalah $660. Ya. Nanti biasanya untuk perhitungan pembagian profitnya dibentuk tabel seperti ini. Dimana di sini nanti yang pertama di baris pertama sendiri kita tulis yang mengenai net income-nya ada $660. Lalu berikutnya kita ngikut urut dari soal. Yang pertama ada salary allowance 60-30. Kita tulis dong, Tom dapat 60, Betty dapat 30. Jumlah berarti di sini 660-nya kita kurangi salary 90. Lalu yang bonusnya juga. Bonus di sini kan yang dapat hanya Betty apabila profitnya melebihi 500. Kalau udah melebihi thresholdnya yang 500 ini, nanti selisihnya berarti 50% untuk Betty. Di sini karena di sini profitnya 660, berarti di sini ada benar-benar profit murninya. Di sini ada 160, 50%-nya kita kasih Betty, jadi dapat $80 si Betty. Ini ada keterangannya ya. Lalu berikutnya adalah bonus bunga, di mana bonus bunganya di sini masing-masing 10% dari modal awal. Ini dijumlah semuanya 660 dikurangi 90 kurangi 80 kurangi 75, ternyata di sini ketemu sisa masih ada 415. Jadi 415-nya ini kita bagi sama rata 60-40, Tom 60, Betty 40, sehingga masing-masing Tom sini sih dapat sisa keuntungan 249 dan Betty 166. Di sini dijumlahkan, Tom berarti dapat net income-nya bagiannya 349, sedangkan Betty di sini dapat 311. Sedangkan net income yang dari partnership-nya di sini totalnya di akhir periode adalah 0. Nah, contoh berikutnya ini apabila profitnya itu ternyata cuma 120. Nah, tadi kan profitnya $660 ya. Sekarang profitnya apabila profitnya cuma sedikit, di sini $120.
Dimana kalau yang kondisi sebelumnya ini karena profitnya tinggi, di akhir sini masih ada keuntungan yang bisa dibagi. Kalau profitnya cuma 180, 120, mohon maaf ini salah ketik ya, harusnya ini 120. Dimana di sini kita tulis net income-nya 120. Untuk keterangan ada salary, bonus, interest semuanya masih sesuai dengan soal ya. Berarti di sini ada salary 60 dan 30. Kita bagi dulu 60 untuk Tom, 30 untuk Betty, jadi 120 kita kurangi 90. Lalu bonus, di sini Betty nggak dapat bonus karena ternyata profitnya cuma 120, karena tadi batas threshold-nya itu adalah $500 ya. Di sini lalu setelah itu ada interest, ada bonus bunga. Di mana di sini ada bonus bunga yang harus dibagikan sesuai ketentuan tadi, masing-masing 10% dari modal awal sesuai soal. Berarti 10% dari 400, 10% dari 350. Nah, di sini untuk Tom ada $40 lagi, untuk Betty $35 lagi, dan juga di sini berarti 120 profitnya sudah dikurangi 90, kita kurangi lagi 75, jadi ternyata di sini adalah minus $45. Dan minus $45 ini berarti defisit ini juga kita bagi sama rata untuk masing-masing partnernya. Jadi Tom di sini kebagian defisit dikurangi $27 dan juga sedangkan Betty defisit $18. Jadi di sini lalu untuk total net income akhiran diterima oleh Tom dan Betty masing-masing, Tom dapat $73 dan Betty-nya dapat $47. Dan juga untuk net income sendiri di sini kita nolkan di akhir. Sampai sini saya harap semuanya bisa paham ya. Apabila nanti masih ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan bersama lebih lanjut. Terima kasih.